Tepuk tangan paling meriah buat Tuhan Yesus. Lebih meriah lagi bagi Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Boleh lebih mantap lagi, katakan haleluya. Amin. Mari angkat tangan Bapak Ibu. Saudara dan saya layak diberkati. Layak sehat, kuat, makmur, panjang umur, awet muda. Diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Karena engkau dan aku punya hak yang sudah dibayar Yesus dengan darahnya. Amin. Semua telah lunas dibayar. Bukan cash lunak tapi cash keras. Dosa-dosa Anda masa lalu, dosa masa kini, bahkan dosa yang akan datang. Semua sudah diselesaikan Yesus di kayu salib. Oleh karena itu oleh bilur-bilur Yesus kita menjadi sembuh. Dan karena kemurahannya, malam ini kita boleh berdiri sebagai orang benar. Anda dan saya adalah orang benar yang sudah diberi otoritas, anugerah kebenaran. Maka engkau berkuasa di bumi ini sebab Yesus ada dalam diri kita. Dalam nama Yesus semua yang percaya lambaikan tangannya dan sama-sama berkata amin. Beri tepuk tangan paling meriah buat Tuhan. Kurang mantap tepuk tangannya, lebih meriah lagi. Amin, shalom. Sebelum duduk bilang kiri kanan depan belakang saudara, you are loved, you are blessed, you are smart, you can do anything. Amin. Amin. Yes, silakan duduk saudara. Shalom semuanya. Amin. Ada yang liburan? Oh banyak. Shalom semuanya. Amin. Tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus ya. Amin. Judul khotbah malam ini Bethesda. Sama-sama? Iya. Bethesda artinya, mana gambarnya? Gak apa-apa terus. Bethesda artinya rumah kasih karunia. House of Grace. Saudara, 5 roti 2 ikan yang Yesus lipat gandakan. 5-nya itu saudaraku ditulis hai, artinya grace. Sebab angka 5 adalah angka kasih karunia. Dan 2 ikan yang dilipat gandakan itu ditulis dengan kata bet 2. Maka 25 itu adalah rumah kasih karunia. Berarti Bethesda kalau diartikan adalah rumah kasih karunia. Gereja kita BFA, House of Grace, rumah kasih karunia. Oh, ada yang amin? Amin? Mari datang menghadap tahta kasih karunia. Oke, ini judul khotbah malam ini yaitu Bethesda, rumah kasih karunia. Siapa saja yang kumpul yang datang di Bethesda? Mari kita buka Yohanes pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Baca sama-sama. Amin. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Dan ada 5 serambinya. Bilang sama saya, 5. Kurang mantap, lihat baik-baik, lihat ke depan. Tangannya begini, berapa? 5. 5 bicara apa? Kasih karunia. Maka Bethesda adalah rumah kasih karunia. Katakan amin dulu. Berikutnya saudara,
Baca sama-sama ayat yang ketiga. Ayat 4. Bapak Ibu lihat, saya baca ayat 3 dan 4 bagi Bapak Ibu. Tolong perhatikan ke depan, sebab ini Anda harus nangkep pelan-pelan. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh, yang menantikan goncangan air kolam itu. Ayat 4-nya, sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Baca sama-sama bagian B, 2, 3. Amin. Amin. Perhatikan saudaraku, sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Perhatikan kalimat bagian terakhir. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Amin. Anda tahu ini gambaran apa? Hukum Taurat. Sebab hukum Taurat adalah, saudara, menuntut kekuatan dari pihak saudara dan saya untuk melakukan suatu tindakan sebelum Anda dan saya mendapat berkat, menerima mujizat. Tolong lihat baik-baik. Shalom. Tolong fokus saudara, lihat baik-baik. Anda lihat di Bethesda, rumah kasih karunia, berkumpul orang-orang sakit, buta, lumpuh, dan macam-macam. Saya percaya termasuk orang-orang yang sakit dalam hal pendarahan. Memang gak disebut. Berarti berkumpul banyak orang najis di kolam Bethesda, di sekitar Bethesda. Ini gambaran bahwa rumah kasih karunia, Yesus membuka pintu seluas-luasnya bagi semua orang yang tidak kudus. Bagi semua orang yang dunia anggap najis. Bagi semua orang yang dunia anggap sudah gak punya harapan. Termasuk saudaraku, peristiwa kolam Bethesda kita tahu ada orang yang 38 tahun di situ terus. Gak ada harapan. Rumah kasih karunia terbuka bagi semua saudara yang mungkin malam ini sudah putus pengharapan. Rumah kasih karunia terbuka bagi saudara yang malam ini mungkin gak tahu lagi jalan keluar. Rumah kasih karunia terbuka bagi semua orang yang merasa gak layak. Rumah kasih karunia terbuka bagi semua Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Amin saudara. Tapi saya mau malam ini mindset Bapak Ibu diubah dari Old Covenant ke New Covenant. Kita sering mendengar banyak doa, banyak berkat. Sedikit berdoa, sedikit berkat. Enggak berdoa, enggak ada berkat. Itu pola pikir hukum Taurat. Karena hukum Taurat adalah menuntut kamu lakukan lebih dulu sebelum kamu menerima berkat atau anugerah dari Tuhan. Betul? Amin. Kalau kamu begini, kalau kamu begini, maka Tuhan akan begini.
Itu hukum Taurat. Dan Tuhan tahu, tidak ada satu orang pun yang bisa melakukan hukum. Jadi untuk apa Pak, Bu, hukum itu dinyatakan? Hukum itu diberikan oleh Tuhan di Gunung Sinai. Hukum Taurat diberikan Tuhan di Gunung Sinai untuk mencelikan mata Bapak Ibu bahwa kita nggak bisa, maka kita butuh juru selamat. Nangkep saudara, kita butuh juru selamat. Kalau saudara bisa melakukan hukum Taurat, kamu nggak perlu juru selamat. Yesus nggak perlu mati di kayu salib. Yang mengerti lambaikan tangannya, amin. Nangkep? Kalau saya bisa melakukan hukum Taurat, kita nggak perlu butuh Yesus. Firman Tuhan berkata, kalau kamu bisa melakukan seluruh hukum ini, maka berkat ini menjadi bagianmu. Pertanyaannya, apakah ada yang bisa? Kagak ada. Nah, di rumah kasih karunia Bethesda, Anda lihat, saudaraku, orang-orang berkumpul di situ dengan apa? Tolong lihat baik-baik, antusias, amin. Muka jangan kayak burung blekok, semangat. Amin. Shalom. Nih Bapak Ibu lihat. Di situ berkumpul semua orang najis. Ingat baik-baik, orang pendarahan 12 tahun itu orang najis. Yang kumpul di situ orang mungkin ada yang sakit kusta juga. Kita nggak tahu. Tetapi saudaraku, Alkitab mengatakan di kolam Bethesda tersebut, ketika malaikat Tuhan turun dan menggoncangkan kolam, siapapun yang pertama, yang terdahulu turun, nyemplung, apapun penyakitnya sembuh. Berarti hukum Taurat diberikan. Saudara, kapan bergolaknya kita nggak tahu. Bisa setahun sekali, bisa sebulan sekali, bisa 2 tahun sekali. Kita nggak tahu. Tetapi kalaupun bergolak, hanya satu. Maka Pengkhotbah 9 ayat 11 yang paling cepat, yang paling duluan, yang masuk. Selalu hukum Taurat, ini gambaran hukum Taurat, yaitu apa? Anda lakukan dulu, baru berkat turun. Anda lakukan dulu, baru apa yang kamu perlukan, Tuhan kasih. Itu cara pikir hukum Taurat. Tetapi kasih karunia tidak begitu. Tuhan kasih dulu, kamu lakukan sesuatu sebagai tanda syukur, respon, karena Tuhan telah menolong, telah memberkati, telah menyelamatkan. Katakan amin. Oke, jadi pola pikir ini yang harus diubah dalam diri saudara lebih dulu. Amin. Saudara dengar, saudara berdoa banyak, Tuhan gak tambah cinta. Saudara baca Alkitab khatam 1 bulan sekali, Tuhan gak tambah cinta sama saudara. Saudara nyembah Tuhan sehari 2 jam, Tuhan gak ngomong aku tambah sayang karena kamu berdoanya lama. No. Tuhan sayang sama kamu, terlepas dari kamu berdoa atau tidak. Amin. Tapi ketika Anda dicintai, maka fokus kita adalah pada cintanya Tuhan buat kita. Ketika kita fokus bagaimana Tuhan mencintai kita, Tuhan mengasihi kita, seperti seekor anjing yang fokus pada cinta tuannya. Maka apa yang dilakukan oleh anjing itu saudaraku? Dia proskuneo, dia mendekati tuannya, dia menjilat tuannya. Sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk karena ada satu pribadi yang menyayangi dia. Lambaikan tangannya yang mengerti, katakan amin. Amin. Haleluya. Ini fokus kita sekarang adalah Tuhan mencintai saudara. Kalau engkau dicintai, engkau sadar engkau dikasih. Engkau sadar engkau dicintai. Saudaraku dengar baik-baik. Engkau sadar dikasih, engkau sadar dicintai. Engkau akan melihat saudaraku perbuatan-perbuatan Allah yang luar biasa. Katakan amin. Nah baik ayat berikutnya saudara. Jadi kita ngerti sekarang ya. Jadi hukum Taurat Anda lihat ya. Saudaraku. Siapa yang lebih dulu melakukan baru dapat berkat. Kasih karunia sebaliknya. Karena kamu gak layak, bukan karena perbuatan kamu, bukan karena kamu duluan, bukan karena kamu melakukan hukum,
Tapi karena apa? Tuhan menyatakan cintanya lebih dulu kepadamu. Tuhan menyayangi kamu. Katakan amin. Tuhan mengasihi Anda. Tuhan menyelamatkan Anda. Maka hari ini saya melayani Tuhan. Karena apa? Tuhan melayani saya. Yes. Dan pelayanan adalah dedikasi. Tadi sore saya ditelepon. Satu hamba Tuhan dari Tawau. Pernah dengar Tawau? Minimal sekarang Anda dengar. Tawau itu, saudaraku, satu kota segede Cirebon lah. Saya juga belum pernah ke sana. Di daerah Sabah. Itu Malaysia yang paling ujung sono, saudara. Dekat Filipina. Nah, Bapak Ibu, satu hamba Tuhan ini ngomong, Pak, jadi ya Bapak pelayanan di kami ya, mission. Terus Pak supaya enak, saya tanya tarif Bapak berapa? Saya bilang, ini Ibu saudaraku, Bu saya enggak pakai tarif. Enggak Pak, ini supaya enak Pak. Karena saya pernah telepon hamba Tuhan Jakarta untuk khotbah di tempat kami. Dia kasih tarif, 1 kali khotbah segini, 2 kali khotbah segini. Saya bilang, Bu, saya pergi, saya berangkat ke tempat Ibu bukan cari duit. Itu sebagai tanda dedikasi saya kepada Tuhan. Jadi Bapak, enggak apa-apa, saya mau kasih PK berapapun, enggak apa-apa. Yang penting saya dikasih tidur dan makan, cukup. Amin. Haleluya. Yes. Bahkan saya ngomong, Bu, saya tiket bayar sendiri. Hotel kalau nggak ada, saya bayar sendiri. Makan, saya bayar sendiri. Iya Pak, ini Bapak tahulah kekristenan di Malaysia, nggak seperti di Indo yang meledak. Karena peraturan negara mereka A, B, C, D, E, saudaraku. Nah, kembali ke tadi. Saya melayani bukan supaya saya diberkati. Saya melayani bukan supaya saya mendapatkan mujizat, anugerah, perkenanan Tuhan. Enggak. Karena saya lebih dulu dikenan Tuhan, dikasihi Tuhan, dicintai Tuhan. Maka ini bentuk respon saya, terima kasih saya kepada Tuhan. Katakan amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan ya. Oke. Nah, baik, ini udah kita lewat ya tentang mindset. Sekarang kita belajar tentang kolam Bethesda. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Berikutnya saudara. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ. Ya, sebentar ayat 5 saudara, ayat 5. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Sakit loh, gak disebut sakitnya apa. Cancer kek, apa kek, saya gak tahu. Tapi 38 tahun orang ini sakit, gak bisa ngapa-ngapain. Berikutnya Bapak Ibu, ayat 6. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ. Dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu. Anda lihat saudaraku, hukum Taurat. Gak bisa ngapa-ngapain buat orang yang udah lama dalam keadaan seperti itu. Putus pengharapan. Saudara, berkatalah ia kepadanya, maukah kamu sembuh? Tujuan orang lumpuh itu ada, nggak tahu nih lumpuh atau nggak, pokoknya 38 tahun sakit nggak bisa ngapa-ngapain. Berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Anda lihat, sampai lupa dia mau sembuh atau enggak. Maka jawabnya apa? Kita lihat saudaraku. Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan. Saya mau tanya, kalau Anda lapar saya tanya, mau makan? Tinggal jawab mau. Apalagi dari pagi sampai sore Anda belum makan. Terus saya bilang, mau makan? Nah, Pak Tatang, udah kenyang, saya tanya, mau makan? Mau. Oh, udah kenyang masih makan. Udah kenyang ya jangan dong. Pak Anto, udah kenyang, mau makan? Enggak, tinggal jawab enggak. Betul enggak? Nah, Anda yang dari pagi sampai sore belum makan, saya tawarin, mau makan? Jawabannya apa? Cuman 2, mau atau tidak? Betul? Ini kan ditanya,
mau sembuh? Sebentar, ayat 6. Tuhan nanya. Ayat 6. Mana ayat 6? Maukah kamu sembuh? Tinggal jawab, mau atau tidak. Betul? Saya percaya dia di situ ngapain? Ini bicara apa? Kenapa dia nggak jawab mau atau tidak? Karena dia udah menikmati keadaan itu. Dan dia sudah nggak punya pengharapan. Tapi ya sudahlah, siapa tahulah. Betul Pak? Maka dia jawab begini, ayat 7. Tuhan, dia nggak tahu itu Tuhan sebenarnya. Ini master, Tuhan, saudara. Tuhan, nggak ada yang nurunin aku ke dalam kolam itu. Ketika air itu mulai goncang. Dan sementara berarti dia udah beberapa kali melihat air itu goncang dan gak ada yang nurunin dia. Dan sementara aku menuju kolam itu, saudara, pasti dia gak akan pernah bisa. Karena dia berbaring. Sementara aku menuju kolam itu, mungkin saudaraku ngesat, saudara. Orang lain sudah turun mendahului aku. Siapa orang lain? Mungkin mereka yang sakit kepala tapi kakinya kuat untuk melompat. Jawabnya kan aneh. Saya tanya, mau makan? Tinggal jawab mau. Nggak perlu ngomong, saya dari kemarin belum makan om. Dan saya minta sana nggak ada uang, nggak ada. Tinggal jawab, mau apa kagak? Halo? Maka Bapak Ibu datang pada Tuhan apa adanya hari ini. Mau diberkati? Mau kaya? Nggak usah langsung pakai. Wah kaya kan gak rohani Pak, begini udah tinggal mau apa tidak, udah jawab aja. Shalom, amin, amin, oke, yuk. Ayat 8, kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Saya mau praktekkan, Ken sini Ken, mumpung kamu anak muda, ya, masuk YouTube ini, papamu nonton, amin. Saudara, ini gambaran saya misalkan Tuhan Yesus dan ini orang yang sudah 38 tahun berbaring. Nah, ini bantalnya, ini kasurnya. Nah, ini saya bawa kasur dari rumah saudara. Tolong tepuk tangan dong buat saya nih, udah bawa kasur dari rumah ini saudara. Iya. Nah, oke. Nah, sini berbaring. Mamanya foto, kirim jadi status ini. Ya, Jonah, adikmu nih. Jadi bintang utama sekarang. Amin. Shalom. Pak Bu, lihat baik-baik. Saudara 38 tahun. Nah, kemudian Yesus melihat. Yesus tahu dia udah lama di situ dalam keadaan seperti itu. Maka Yesus bertanya, maukah kamu sembuh? Dia jawab, Tuhan, begini. Kemudian Yesus ngasih satu kata. Bangunlah, angkatlah tilammu. Dan, kurang keras. Bangunlah. Dan, bangunlah. Angkatlah tilammu dan berjalanlah. Angkat. Digulung lagi. Nah, digulung, diangkat. Iya. Tepuk tangan dong buat saudara. Amin. Amin terus. Nah, angkatlah tilammu. Kemudian angkat tilam. Taruh sini, udah ini mau gak usah. Dan berjalanlah. Berjalan sini muter. Ya. Amin. Tuhan kasih pesan apa? Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Benar? Orang yang terbaring 38 tahun ini nggak bisa angkat tilam dan berjalan sebelum bangun. Saya ulangi. Saudara kita ini nggak bisa, pegang dong. Angkat tilam, taruh sini, dan berjalan.
sebelum dia bangun. Bangun di sini bicara apa? Berdiri. Berdiri apa? Dengar baik-baik. Kamu nggak bisa angkat tilam dan berjalan dalam kehidupanmu sebelum kamu berdiri pada posisimu. Siapa kamu di dalam Kristus? Ketika kamu tahu, aku kebenaran Bapa, aku kesayangan Bapa, engkau gak menolak kasih karunia. Ingat, engkau bukan orang berdosa lagi, karena dosamu sudah diselesaikan di atas kayu salib. Ketika engkau tahu siapa engkau bisa berdiri, dan engkau bisa, saudaraku, mengangkat tilam dan berjalan. Ini yang saya katakan, hiduplah, berjalanlah dalam istirahat. Tilam gambaran istirahat. Berjalan artinya berjalanlah melangkah dalam Kristus dalam Paskah. Sebab di Paskahlah. Sini pegang ini. Cepat, jangan pasif bro. Udah sembuh kamu. Amin, tos. Amin, semangat. Haleluya. Amin. Kurang mantap tepuk tangannya, amin. Yes. Lebih meriah lagi tepuk tangannya bagi Tuhan. Bangunlah, angkat tilammu, dan berjalan. Jalan terus. Ya. Jangan bawa pulang ke kasongan ya, kembaliin. Taruh situ, amin. Ya duduk, tepuk tangan buat Ken, amin. Lebih meriah lagi tepuk tangannya. Saudaraku, dengar. Sebelum orang ini angkat tilam dan berjalan, orang ini harus berdiri. Engkau tidak bisa berjalan tanpa engkau tahu engkau berdiri di posisimu. Anda harus sadar posisi Anda sekarang. Engkau tidak di bawah hukum Taurat, tapi engkau di bawah kasih karunia. Kalau engkau ada di bawah hukum, engkau akan seperti orang lumpuh ini 38 tahun. Siapa yang tercepat dia yang dapat. Siapa yang pinter dia yang kaya. Siapa yang kuat dia yang menang. Tapi dalam kasih karunia, Pengkhotbah 9 ayat 11 berkata, aku melihat kemenangan bukan untuk yang tercepat. Bukan orang yang kuat yang menang dalam pergumulan. Bukan orang yang bijak yang dilimpahi makanan. Bukan orang yang pinter yang kaya. Tapi orang yang Tuhan taruh di tempat yang tepat, di waktu yang tepat, ketemu dengan orang yang tepat. Anda harus sadar dulu siapa Anda di dalam Tuhan. Yang mengerti lambaikan tangannya. Amin. Bapak Ibu, tanpa sadar gambaran orang yang terbaring ini adalah siapa? Kita yang masih di bawah hukum. Kita selalu berpikir transaksional dengan Tuhan. Yaitu apa? Harus melakukan ini dulu. Firman Tuhan tadi berkata, siapa yang terdahulu masuk, itulah yang sembuh. Ini gambaran hukum Taurat. Apa yang kamu lakukan lebih dulu, baru anugerah turun. Maka saya katakan itu bukan lagi anugerah kalau upaya saudara. Tapi saudara, berkali-kali saya berkata begini, hiduplah dalam Paskah. Artinya apa? Berjalanlah dalam istirahat. Tilam, tolong Ken sini Ken, tilamnya. Tilam ini menggambarkan tidur. Tilam gambaran, boleh duduk, istirahat. Sebelum saudara angkat tilam dan berjalan, saudara harus berdiri dulu. Sebab ketika kamu berbaring, kamu gak bisa angkat tilam dan berjalan. Maka Anda harus berdiri dulu. Berdiri di sini artinya apa? Anda harus sadar di posisi mana Anda berdiri. Anda bukan under law, tapi under grace. Anda bukan di bawah hukum. Katakan amin. Tapi Anda di bawah kasih karunia. Ketika Anda di bawah hukum, saya jamin engkau tidak pernah bisa melakukan sepenuhnya hukum tersebut.
Tapi ketika engkau di bawah kasih karunia, Kristus menggenapi hukum tersebut dan kita berjalan dalam kasih karunia. Berdirilah di posisi itu, yaitu saya ada di bawah anugerah Tuhan. Ketika Anda berdiri di sini, Anda bisa mengangkat tilam. Berdirilah, bangunlah. Tuhan gak ngomong angkat tilammu. Bangun, jalan, enggak. Bangun dulu, berdiri dulu. Katakan dengan saya, berdiri. Siapa Anda? Aku ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Siapa Anda? Aku orang kesayangan Tuhan. Siapa Anda? Aku orang benar. 2 Korintus 5 ayat 21 berkata demikian, saudaraku. Kristus yang tidak kenal dosa, tidak tahu dosa, dibuatnya menjadi dosa. Supaya kita yang tidak tahu kebenaran, nggak pernah berbuat benar, nggak bisa hidup benar, dijadikan kebenaran. Maka Bapak Ibu dengar, saya kemarin retreat youth, saya khotbah begini. Supaya anak-anak youth tahu. Anda tahu, mobil saya Mitsubishi, lambangnya segitiga. Nangkep saudara? Toyota lambangnya begini. Betul? Mobil apa ada lambang? Nah, Bapak Ibu tahu, kekristenan lambangnya apa? Salib. Agama seberang, lambangnya bintang dan bulan sabit. You boleh tanya sama temenmu yang agama seberang, apa maksud lambang itu? Anda akan dapat jawaban, silakan, coba aja. Tapi setiap orang Kristen, you tahu, apa ini lambang ini? Salib ini bicara apa? Inilah sejarah terbesar sepanjang hidup umat manusia. Di kayu saliblah pertukaran terjadi. Di kayu saliblah Allah jadi manusia dan mati di sana menggantikan saya dan saudara. Di kayu saliblah, lewat kayu salib saya diselamatkan. Lewat kayu salib hidup saya berubah. Amin. Camkan ini, dari anak sekolah minggu sampai orang dewasa, Anda lihat orang Kristen sebagian besar pasti tahu kenapa lambangnya salib. You tanya agama seberang, kenapa lambangnya begitu? Anda akan dapat jawaban. Nanti coba aja, saya nggak perlu ngomong karena ini di mimbar. Katakan amin. Tapi saudara, setiap orang percaya ditanya, apa lambang orang Kristen? Salib. Kenapa salib? Sebab salib, Anda harus menjelaskan, guru-guru sekolah minggu jelaskan kepada anak-anak sekolah minggu. Di kayu salib, inilah sejarah terbesar sepanjang umat manusia ada dari zaman Adam sampai hari ini. Di kayu saliblah yang membuat perbedaan aku dengan orang lain. Saliblah yang membuat aku berbeda. Saliblah yang membuat aku berdiri di tempat ini. Saliblah yang membuat dosaku tidak ada. Saliblah yang membuat aku yang miskin jadi kaya. Saliblah yang membuat aku yang sakit jadi sehat. Amin. Allah jadi manusia dan mati di kayu salib. Karena semua dosa dan pelanggaran kita ditimpakan kepada dia. Supaya apa? Semua yang baik dari dia ditimpakan kepadaku. Itu salib. Lambaikan tangannya, ngerti. Amin. Anda harus ngerti ini lambang orang Kristen. Kenapa salib? Lambang itu punya makna. Amin. Haleluya. Contoh Indonesia lambangnya burung Garuda. Apa maksudnya? Pasti ada artinya. Maka saudaraku, saya bilang gini. Kenapa saya perlu ngomong begini? Anak-anak saudara yang sekolah di negeri, anak-anak saudara yang sekolah di sekolah nasional, akan ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Karena di sekolah-sekolah negeri mayoritas agama seberang. Saya dari SD sampai kuliah, saya di negeri. Jadi saya tahu saudaraku. Tapi kalau anak-anak saudara sekolah di sekolah Kristen, hampir sedikit yang tanya.
Supaya anak-anak Anda bisa menjawab, kenapa salib lambangnya? Nah, maka Bapak Ibu kembali ke tadi. Tuhan ngomong apa? Bangunlah lebih dulu. Mungkin hari ini kehidupanmu terbaring, nggak bisa ngapa-ngapain. Saya nggak tahu, itu bicara mungkin ekonomi, itu mungkin bicara keluarga saudara, mungkin bicara pelayanan saudara, mungkin bicara bisnis saudara, mungkin bicara apapun, engkau terbaring dan nggak tahu ngapa-ngapain. Tuhan tanya, maukah kamu pulih? Maukah kamu sembuh? Hari ini Tuhan tanya, tema bulan Juli adalah menuju pemulihan 100%. Maka ini saya khotbahkan saudara mulai hari ini. Anda harus berdiri dulu sebelum kamu angkat tilam. Berdiri di mana? Di posisimu. Kamu harus tahu dulu siapa kamu di dalam Kristus. Kamu orang benar. Amin. Siapa yang keturunan Adam di tempat ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 10, puji Tuhan. Siapa yang keturunan Yesus? Wah, semuanya. Saya mau kasih tahu, Anda dan saya bukan lagi di keturunan Adam. Nah, 10 orang tadi berarti belum sadar, belum berdiri. Sekarang bangun. Kehel aing mah kalau mungkin. Bangun! Berdiri! Amin. Berdiri di posisimu, siapa kamu? Loh kok enggak jawab, siapa Anda? Siapa keturunan Adam? Saudara ingat, nih denger nih. Siapa yang naik pohon makan buah? Adam. Bukan saudara toh? Karena Adam tidak taat, semua keturunan Adam menjadi berdosa. Itu identitas. Shalom. Saya kasih tahu, identitasnya apa? Kurang keras. Identitasnya apa? Orang berdosa. Oke, ada orang baik. Ada orang yang beribadah. Ada orang yang, wah pokoknya kayaknya amalnya banyak. Saya mau tanya, Pak D baik, betul. Pak D banyak amal, betul. Pak D gak pernah ngomong kotor loh Pak, betul. Dia gak pernah ngabsen kebun binatang Pak, betul. Tapi saya mau tanya, identitas dia tetap orang berdosa. Dia tetap keturunan Adam. Adam terakhir yaitu Yesus. Naik pohon namanya apa? Salib. Bilang sama saya apa? Salib. Ingat, di Taman Eden, Adam naik pohon ketidaktaatan. Kemudian apa? Karena dosa, kutuk, penyakit, kemiskinan datang pada Adam. Dengan berpeluh kamu cari makanan. Dengan susah payah kamu melahirkan. Ini bicara apa? Kutuk Hawa, kutuk Adam. Shalom. Shalom. Nah, Tuhan ngomong sama orang tadi, berdirilah. Angkatlah tilammu, berjalanlah. Artinya apa? Berjalan dalam istirahat. Nilam gambaran istirahat. Ini gambaran apa Bapak Ibu? Nih saya kasih tahu. Di Taman Eden seperti itu. Di Taman Getsemani. Yesus berpeluh. Mengambil kutuk berpeluh Adam. Berpeluh saudara ditimpakan kepadanya. Di kayu salib lambungnya ditikam. Mengambil kutuk rahim saudara. Kutuk bersalin yang menyakitkan diambil. Kok enggak amin Bapak Ibu? Amin. Mahkota duri dikenakan di kepalanya. Mengambil kutuk stres saudara. Lewat apa? Salib. Sekarang posisi Anda bukan di sini. Engkau bukan di bawah hukum. Tapi di bawah kasih karunia. Siapa yang mentaati hukum Taurat? Yesus. Siapa yang mendapat berkat? Kita. Amin. Kristus yang tidak kenal dosa
tidak berbuat dosa dijadikan dosa. Supaya kita yang gak tahu kebenaran, gak kenal kebenaran, dijadikan orang benar. Jadi sekarang saya mau tanya, siapa keturunan Adam di sini masih ada? Enggak ada. Siapa keturunan Yesus? Siapa keturunan Yesus? Angkat tangan tinggi-tinggi. Yesus pernah sakit mah? Dalam pelayanan tiba-tiba sedang jalan, saudaraku semangat-semangat. Yesus tiba-tiba bilang sama Yakobus, Petrus, stop dulu. Kenapa Tuhan? Cari promak. Guru lagi sakit mah? Enggak pernah. Amin. Seperti Yesus hidup, seperti itulah kamu hidup. Yesus sehat, kamu sehat. Yesus makmur, kamu makmur. Dia kaya, rela jadi miskin supaya kita yang miskin jadi kaya. Hari ini Tuhan berkata, berdirilah, angkatlah tilammu. Berdirilah, posisimu di mana? Aku orang benar karena Yesus. Sekarang angkatlah tilammu. Tilam bicara apa? Tidur. Tilam bicara apa? Rest. Tilam bicara apa? Hidup dalam kesadaran. Semua yang kita perlukan sudah Yesus bayar di kayu salib. Artinya, Anda butuh kesembuhan, ambil. Bukan kamu melakukan sesuatu dulu baru sembuh, terima. Pak Bu, di Mesir, itu gambaran di sini. Mereka budak, makannya apa? Bonteng. Semangka, bawang prai, dengan cara apa? Mungut. Di tanah perjanjian, buah ara, buah anggur, buah delima, petik. Maka iman di dalam kasih karunia adalah tangan yang mengambil, tangan yang menerima. Berdirilah, angkatlah tilammu. Saudaraku, berdiri sebagai apa? Posisi saudara siapa? No more sickness karena kita anak Yesus. Kita keturunan Yesus. Amin. Di luar nanti Anda akan ketemu, ya kita kan saudara satu keturunan Nabi Adam. No. Kamu turunan Adam, saya bukan turunan Adam. Agung takarnya yang lama, turunan Adam. Tapi Agung yang baru, turunan Yesus. Anda ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Berdiri di posisi ini, katakan amin. Yang kedua, angkat tilam, istirahat. Maka perjamuan kudus mengingatkan kita, angkat tilam. Sebab setiap kali kamu makan dan minum cawan ini, kamu mengingat. Dan memberitakan kematian Tuhan. Kematian Tuhan adalah harga pembayaran untuk semua yang kita perlukan. Maka tadi saya mulai dengan satu doa. Kamu layak diberkati, kamu layak sehat, karena kamu punya hak yang sudah dibayar Yesus di kayu salib. Tepuk tangan paling meriah. Katakan amin. Setelah itu Bapak Ibu, angkat tilam, berjalanlah. Artinya apa? Kita berjalan dalam istirahat. Kok bisa bekerja dari tempat istirahat? Artinya apa? Orang yang istirahat tidak khawatir. Orang yang khawatir nggak bisa istirahat. Jalanlah tanpa kekhawatiran karena kamu tahu posisi kamu ada di mana. Angkat tangan saudara, sekarang berdiri di posisi Anda. Saya nggak nyuruh Anda berdiri di situ, berdiri di posisi Anda. Di mana posisi Anda? Hah? Di mana posisi saudara? Ayo berdiri di posisi Anda. Amin. Kurang mantap aminnya, amin. Yes. Kurang mantap, posisi Anda di mana? Dalam Yesus. Haleluya. Angkat tilammu. Ini gambaran apa? Istirahat. Berdiri di posisimu. Aku anak Yesus. Aku kebenaran Bapa di dalam Yesus. Katakan amin. Aku ciptaan baru. Amin. Bukan daur ulang. Tahu Bapak Ibu, ini dari daur ulang, plastik ini. Semua plastik-plastik ini akan diremukkan, diproduksi, didaur ulang menjadi plastik seperti ini. Tapi saudara dan saya bukan daur ulang.
Ciptaan baru artinya apa? Yang lama udah nggak ada. Yang dulu turunan Adam yang sakit, yang waduh sudah penuh dengan kutuk, sudah nggak ada. Maka Yesus berkata kepada orang yang berbaring itu, nggak dibilang orang lumpuh ya, orang berbaring ya. Betul nggak saudara? Orang yang sakit 38 tahun, berbaring, nggak tahu sakitnya apa. Halo, bangunlah, berdirilah. Orang nggak bisa angkat tilam dan berjalan sebelum dia berdiri. Anda nggak bisa berjalan sebelum Anda berdiri di posisi Anda. Hidupmu nggak akan pernah mengalami kemajuan kalau kamu nggak pernah berdiri di posisimu. Kamu harus berdiri di posisi. Siapa saya? Siapa Anda? Saya orang benar, orang yang diberkati Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Semua udah diberikan. Amin. Ambil, terima. Amin. Maka Paulus berkata, ayat terakhir, Galatia 2 ayat 21, aku tidak menolak kasih karunia. Apa itu kasih karunia? Kalau si orang yang berbaring tadi, kemudian saudaraku, tiba-tiba dia ngesot-ngesot, jeblung, sembuh, itu bukan kasih karunia. Dia duluan. Kasih karunia. Dikasih dulu karena gak layak. Dikasih dulu karena kamu gak bisa. Kenapa Yesus mati? Itulah kasih karunia. Karena gak ada seorang pun yang bisa melakukan hukum. Maka engkau bukan lagi di bawah hukum. Engkau di under grace. Di bawah kasih karunia. Ketika engkau mengerti begini, apa yang mau kamu khawatirkan? Tentang keuangan, tentang kesehatan, gak perlu, ambil. Kesembuhan apa yang kau perlukan, ambil. Amin. Apa yang kau butuhkan hari ini? Damai sejahtera, ambil lebih banyak lagi. Apa yang Anda butuhkan? Pemulihan keuangan, ambil. Setelah kamu tahu, langkah pertama, berdiri di posisimu. Yang kedua, angkat tilammu. Yang ketiga, berjalanlah. Dalam pengertian ini, hiduplah dalam rest berjalan. Engkau akan melihat, engkau akan semakin berjalan, semakin jauh. Maka ini yang Daud katakan, engkau makin lama makin kuat menghadap Allah di Sion. Enggak makin capek, karena kita bukan berjalan dengan kekuatan kita, tapi dalam anugerah. Amin, saya percaya setelah khotbah ini Anda ngerti. Berapa tahun kamu terbaring begitu saja? Pak, Bu, saya tutup dengan satu kata ini. Ketika orang itu berjalan kian kemari, orang-orang Yahudi di situ pada nanya, ayatnya tadi berkata, ini hari Sabtu, ini hari Sabat, kenapa kamu ngangkat tilam? Ini hari Sabat, artinya hari istirahat. Kenapa kamu hari istirahat kok jalan? Kamu kerja. Hari ini hari Sabat, kamu gak boleh memikul tilammu. Fokusnya pada pekerjaan. Fokusnya pada hukum. Akan tetapi, orang ini menjawab, orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Orang ini fokusnya pada siapa? Yesus. Orang ini berkata, orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Orang-orang Yahudi yang kumpul, yang situ ngomong, ini hari Sabat, ini hari Sabtu. Kenapa kamu kerja? Orang yang orientasi pada hukum selalu cari kesalahan. Dia bukannya bersyukur. Orang ini udah 38 tahun gak bisa ngapa-ngapain. Ada kasih karunia, dia sembuh, dia sehat. Malah fokusnya kepada apa? Pekerjaan, pada hukum.
Saya percaya orang-orang Yahudi yang ngomong ini juga termasuk orang-orang yang mungkin saat itu kumpul sebagai orang-orang yang sakit, yang butuh kesembuhan. Harusnya mereka fokus pada Tuhan. Siapa yang nyembuhin kamu? Siapa yang nyembuhin kamu? Itu orangnya. Harusnya kalau kita ada di situ, kepada orang yang menyembuhkan, tolong sembuhkan aku juga. Kalau orang ini ditolong, ambil kunci G, aku juga ditolong. Bukan fokus pada hukum. Orang yang terbaring ini fokus pada siapa? Yesus. Dia ngomong apa? Orang yang telah, baca sama-sama, 2, 2, 3. Orang yang, 1, 2, 3. Dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalan. Anda lihat, orang Yahudi ngelarang dia, kenapa kamu hari Sabat kerja? Dia nggak jawab. Dia hanya ngomong, orang yang menyembuhkan aku, ngomong sama aku, angkatlah tilammu dan berjalan. Fokus orang ini pada Yesus. Fokus orang Yahudi kepada hukum dan pekerjaan. Apa fokusmu? Angkat tangan saudara. Amin. Apakah kita seperti orang-orang Yahudi itu yang berfokus kepada hukum? Bukan berfokus seperti orang yang sakit ini kepada Yesus. Tak tersembunyi kuasa Allah. Orang lain ditolong, saya juga. Angkat tanganmu. Tangannya terbuka menunggulah. Yesus berkata kepadamu dan kepadaku malam ini, bangunlah, berdirilah di tempatmu. Tanpa engkau berdiri di tempatmu, engkau gak bisa berjalan dalam res. Tak tersembunyi, amin, kuasa Allah. Amin. Bu Diana, sini saya berdoa. Lolai, tolong ada PPG, cepat. Saya juga. Bu Dokter Diana, berdiri di tempatmu, berdiri di posisimu. Engkau bukan lagi keturunan Adam, tapi engkau keturunan Yesus. Engkau anak Yesus. Berdiri di posisimu sebagai orang benar. Dan di atas kepala orang benar bukan kutuk tapi berkat. Bahkan engkau dicari tuh, dilingkupi dengan kebaikan Allah. Semua yang ada di belakang juga angkat tangannya. Posisi Anda adalah orang benar. Engkau ada dicari tuh oleh Tuhan. Amin. Setelah engkau begini, engkau berdiri di tempat yang seharusnya. Amin. Tahukah saudara, Bahtera Nuh kandas di Ararat. Ararat artinya apa? Kutuk yang sudah dijungkir balikan. Gak ada lagi kutuk bagimu. Sama-sama berkata, amin. Tangannya terbuka
Apapun saudara yang di rumah, berdiri di tempatmu, berdiri di posisimu, dan angkatlah tilammu, berjalanlah, berjalan, hiduplah dalam rest. Amin. Dokter Diana, berdiri di posisimu sebagai orang benar, orang yang diberkati. Engkau di sekelilingmu ada tarito, ada berkat Tuhan. Sekarang angkatlah tilammu dan berjalanlah. Tuhan akan menyembuhkan engkau. In the name of Jesus. Setiap sel cancer apapun sudah mati dan keluar dari tubuhmu. Sekarang kau berdiri, kau berjalan dalam kesembuhan yang Tuhan berikan kepadamu. In the name of Jesus. Tuhan sudah sembuhkan engkau. Dalam nama Yesus, sembuh oleh pilur Yesus. Amin, amin. Haleluya. Angkat tangan Bapak Ibu. Saudara yang mungkin hari berbaring, terbaring. Posisi Anda selama ini terbaring, tidur. Engkau ada di bawah kutuk Adam. Hari ini Yesus berkata, bangunlah, berdirilah. Angkatlah tilammu dan berjalanlah. Haleluya. Amin. Tak tersembuh. Amin. Kuasa Allah. Lebih sungguh lagi katakan. Sembunyi. Amin, amin. Kuasa Allah. Saya tidak tahu saudara berbaring di mana, tapi malam ini sadari Tuhan berkata kepadamu, bangunlah, angkatlah tilammu, berdirilah di posisi saudara. Engkau gak bisa angkat tilam dan berjalan sebelum kau berdiri di posisimu. Hanya terbuka. Amin. Menunggulah. Tak tersembuh. Amin. Kuasa. Tuhan udah sembuhin ibu ya. Tuhan udah sembuhin ibu. Angkat tilammu, berjalan. Engkau udah sembuh. Posisimu adalah keturunan Yesus. Engkau dikelilingi dengan kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan melingkupimu. Melingkupimu. Dari kepala sampai kaki kau dilingkupi dengan carito. In the name of Jesus, Tuhan menjamah kau. Amin, 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 amin. Duduk. Saya juga. Haleluya. Tangannya terbuka. Kurniawan, sini sama istrimu, Feli. Amin, amin. Haleluya, haleluya. Tak tersembunyi. Gandeng tangan. Kuasa. Berdiri di posisimu. Kamu orang benar. Dan engkau dilingkupi dengan kebaikan. Bukan penyakit. No more sickness dalam hidupmu. Kau udah sehat, sembuh. Aku berdoa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Gak ada lagi kutuk, gak ada lagi penyakit. No more sickness. In the name of Jesus, sembuh oleh pilur Yesus. Kurniawan juga aku berdoa dalam nama Yesus. Gak ada lagi kutuk, kegagalan, kutuk, kemandulan dalam bisnis, dalam keuanganmu. Tuhan memberkati kau. Kau dilingkupi dengan kebaikan. Berdiri di posisimu. Berdiri di posisimu. Engkau orang benar. Engkau orang benar. Engkau orang yang diberkati. Dalam nama Yesus. Amin. Aku berdoa, jamah Tuhan, jamah. Haleluya, haleluya. Tak tersembunyi. Amin. Kuasa Allah. Lagi tepuk tangan. Tak tersembunyi. Amin. Kuasa Allah. Kan sini kan, saya berdoa.
Jonas ya. Saya berdoa buat kamu. Tuhan mau pakai kamu ya. Aku berdoa dalam nama Yesus. Jamah. Tuhan berkati kamu, Tuhan pakai kamu. Dalam nama Yesus, aku lepaskan berkat buat Ken. In the name of Jesus. Dalam nama Yesus. Jamah. Amin. Tuhan berkati, kamu berharga. Tuhan mengasihimu, Tuhan sayang sama kamu. Jangan dengar orang ngomong tentang kamu, tapi dengar apa yang Tuhan ngomong tentang kamu. Kamu dicintai Tuhan, kamu disayang Tuhan, kamu diberkati Tuhan. Kamu akan lihat semua kebaikan Allah mengikutimu. Haleluya, engkau menjadi magnet berkat. Dalam nama Yesus, terus cinta Tuhan, terus percaya. In the name of Jesus. Amin. Haleluya. Juga siapkan roti dan anggur perjamuan saudara. Tangannya kuasa Allah. Angkat roti dengan tangan kanan saudara. Setiap kali kita makan dan minum cawan ini, kita diingatkan akan salib. Kenapa orang Kristen lambangnya salib? Disitulah terjadi perubahan yang besar. Disitulah sejarah terbesar sepanjang umat manusia hidup. Enggak ada yang lebih besar dari salib. Itulah yang membuat saudara dan saya beda hari ini. Engkau bukan lagi under law, tapi under grace. Sebab Yesuslah yang menggenapi semua tuntutan hukum. Anda dan saya menikmatinya. Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya. Memberikan pada murid-muridnya serta berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagimu. Ambillah dan makanlah. Menjadi peringatan akan aku yang percaya di tubuh Tuhan Yesus. Ambil dan makan dengan hormat dalam nama Yesus. Rumah kasih karunia terbuka bagi semua orang yang merasa tidak layak. Rumah kasih karunia terbuka bagi semua orang yang dianggap najis. Rumah kasih karunia terbuka bagi semua orang yang tidak punya pengharapan. Di rumah kasih karunia Tuhan berkata, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Yesus mengambil cawan sesudah makan, memberikan pada murid-muridnya dan berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Ambillah dan minumlah menjadi peringatan akan aku. Yang percaya ini darah Tuhan Yesus, ambil dan minum dengan hormat dalam nama Yesus. Amin. Sembah dia. Bapak Ibu dimanapun kau berada, baik yang onsite maupun online, boleh lambaikan tangannya. Tuhan berkata kepadamu malam ini, bangunlah, berdirilah di posisimu. Berjalanlah sambil mengangkat tilam. Artinya apa? Bergeraklah di dalam istirahat. Bergeraklah di dalam Paskah. Rest. Maka engkau mengerti, gak ada lagi yang perlu kita khawatirkan. Sebab segala sesuatu adalah milikmu. Firman Tuhan berkata segala sesuatu adalah milikmu. Itu ya, karena lewat Paskah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Amin. Tangannya terbuka, menuju
tersembunyi. Kuasa Allah. Angkat dua tanganmu, katakan tangannya terbuka, tangannya terbuka. Haleluya, amin. Tak tersembunyi. Boleh sekali lagi, yang di rumah bangkit berdiri, angkat tangannya sama-sama. Aku berdiri di posisiku, orang benar, orang yang diberkati. Tangannya terbuka, menunggulah, tak tersembunyi. Amin. Kuasa tangannya terbuka, tangannya terbuka, menunggulah, tak tersembunyi. Kuasa tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin. Amin. Pulang dari sini Anda tahu berdiri di posisi saudara. Angkat tilammu dan mulai berjalan. Engkau akan melihat, engkau akan mengalami kemajuan-kemajuan. Kemajuan di dalam kehidupan saudara, kemajuan di dalam kesehatan saudara, menuju pemulihan 30 kali ganda, 60 kali ganda, dan 100 kali ganda. Terus berjalan, makin lama makin kuat. Dengan jalan seperti ini, Anda lihat, bangkitlah, bangun, berdiri di posisimu, angkat tilammu dan berjalanlah. Engkau akan melihat kemenangan, kemuliaan, kekudusan, pemulihan terjadi dalam hidup kita. Yang mengerti tepuk tangan paling meriah, katakan haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan, dan sebagai tanda syukur kami mau menyembah Tuhan dengan harta kami. Berkati setiap tangan yang memberi, yang menabur. Jadikan benih yang mereka tabur menjadi panen yang dahsyat dalam hidup mereka. Dan sebelum kami pulang, kami terima berkat Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya serta memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Pulanglah dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa surgawi kita. Cinta kasih dari Tuhan Yesus dan persekutuan yang manis Roh Kudus menyertai memberkatimu dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati berkata, amin. Silakan duduk saudara.